Selanjutnya kita lanjutkan kepada pohon penelusuran dari pohon binar atau disebut juga dengan traversal dari pohon binar. Nah, operasi dasar yang sering dilakukan pada pohon binar itu ialah mengunjungi atau traversal setiap simpul tepat sekali. Nah, proses yang dilakukan terhadap simpul yang dikunjungi, misalnya mencetak informasi yang disimpan dalam simpulnya, kemudian atau bisa juga memanipulasi nilai dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di sini untuk pembahasan traversal, kita misalkan R itu adalah akar, simpul akar, T1 itu adalah upah pohon kiri, dan T2 itu adalah upah pohon kanan. Ada 3 skema mengunjungi simpul-simpul di dalam pohon binar. Yang pertama adalah disebut dengan pre-order, in-order, post-order. Ya, ada 3 ini ya. Nah, pertama kita bahas pre-order. Dengan urutan seperti ini nih. R dulu atau akar dulu, upah pohon kiri, upah pohon kanan. R, T1, T2. Seharusnya tuh T1-nya gini ya, indeks gitu. Saya karena malas tulis indeks, tulisnya jadi besar gini. Nah, jadi maksudnya di sini kita kunjungi dulu si simpul akar, lalu kita lanjut ke simpul T1 simpul-simpul yang ada pada upah pohon kiri, lalu baru kita lanjutkan ke simpul-simpul pada pohon atau upah pohon kanan. Nah, ingat ya, setiap upah pohonnya itu pun kita kunjungi secara pre-order juga, gitu. Nah, di sini ada ringkasan langkahnya. Langkah pertama si simpul. Kalau kita misalkan ini adalah 2 buah simpul lainnya, anak dari R gitu ya. Nah, ya udah kita langsung tulis R, kemudian T1, kemudian T2 gitu. Namun kan kita T1 ini upah pohon gitu ya, pasti ada lagi anak dan anak-anaknya di bawah nanti. Nah, untuk menuliskannya nanti kita harus mengikuti aturan pre-order lagi gitu. Nah, contohnya di sini bisa dilihat kita disuruh menemukan lintasan pre-order dari pohon binar berikut. Nah, ini ada pohon binar ya. Oh, sorry, ini bukan pohon binar. Maaf ya, saya di sini nggak mengambil contoh pohon binar. Ya. Jadi, ini dikoreksi ya, ini bukan pohon binar. Dan dari si transversal itu pun sebenarnya saya salah judul juga. Kita memang belajarnya di traversal pohon binar, namun untuk pembahasannya secara umum ya, kita akan menjelaskan traversal dari pre-order gitu. Jadi yang kita fokuskan memang ke traversal pohon binar, namun untuk langkah atau skemanya itu kita akan bahas secara umum seperti itu ya. Nah, misal di sini ada sebuah pohon, ya di sini bukan pohon binar karena ada simpul yang punya anak lebih dari 2, seperti itu. Lalu kita disuruh mencari lintasan pre-ordernya. Nah, oke, lintasan pre-order kita cari dengan cara ya step by step ya. Pertama, ingat ya, kalau pre-order itu R, T1, T2. Nah, artinya R kiri kanan gitu. Kiri kanan. Nah, pertama R. Lihat R-nya adalah A. Makanya kita tulis A, kemudian kita masuk ke kiri. Nah, ke kiri ada upah pohon kiri yang ini ya. Nah, jadi kita nulisnya A, B, upah pohon kiri yang ini, ya, yang ini. Kemudian, lalu upah pohon yang ini, si C, lalu upah pohon yang paling kanan yang ini. Dah, tulis di sini. Bisa ya? Nah, langkah selanjutnya, untuk masing-masing upah pohon, kita juga lakukan pre-order. Ingat ya, untuk masing-masing upah pohon, kita juga melakukan pre-order. Nah, berarti A-nya tetap di sini kita taruh. Nah, pre-order untuk si upah pohon ini gimana? Berarti dari mulai akar, kemudian dia masuk ke upah pohon kirinya, lalu baru si F gitu. Jadi B, terus tulis nih si upah pohon yang ini, kita bisa pakai warna lain, hijau misalnya. Nah, di sini kita bisa bagi 2 lagi ya, ini dan ini.
Nah, di sini E yang jadi akar. Nah, makanya ditulis upah pohonnya di ini, lalu si F juga merupakan upah pohon sebelah kanan. Nah, selanjutnya yang C juga begitu ya. C karena dia cuma satu, ditulis C lagi. Nah, di sini untuk D, ini ada 3 anak, makanya ada 3 kemungkinan upah pohon. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, makanya kita jabarkan lagi nih, jadi seperti ini. Nah, step selanjutnya apa? Ya, artinya di sini si E ini adalah upah pohon lagi, dan G ini juga merupakan upah pohon lagi, yang artinya kita perlu kunjungi secara pre-order lagi. Nah, di sini kita, oke, pakai warna lain lagi lah, ungu misalnya. Nah, A, B, C, A, B-nya kita tulis ya, yang awal nggak kita ubah-ubah. Nah, di sini E yang jadi akar, kita tulis lagi E lebih dahulu. Ingat ya, R, T1, T2 gitu. Artinya R, upah kiri, upah kanan. Nah, upah kirinya siapa? J, makanya tulis J. Kemudian tulis lagi upah kanan. Nah, makanya seperti ini nih. Nah, untuk si F, C, D ya tetap aja. Karena dia udah nggak ada si anak-anaknya lagi kan. Nah, yang G nih yang perlu kita jabarkan lagi. G ini berarti ada L, ada M. Nah, L dulu baru M. Yang jelas akar LM. Akar LM. Nah, gitu. Nah, selanjutnya step terakhir adalah untuk menjabarkan upah pohon K dengan akar K ini. Nah, artinya kita lihat juga dia ya sebelah. Berarti A, B, E, J itu tetap ya, sampai sini tetap. Untuk K, dia akar, dia ditulis dulu, lalu N, O, P, N, O, P. Nah, lalu si F, C, D, dan seterusnya ditulis ulang lagi. Maka notasinya akan menjadi seperti ini nih, ekspresinya nanti. A, B, E, J, K, N, O, P, F, C, D, G, L, M, H, I. Seperti itu. Ini adalah dari secara pre-order, gitu ya. Nah, untuk in order gimana? Untuk in order bedanya hanya di urutannya saja. Kalau di in order, urutannya adalah upah pohon sebelah kiri dulu, baru akar, baru upah pohon sebelah kanan. Nah, lalu si upah pohon T1 ini dikunjungi secara in order lagi, gitu. Nanti si R-nya tetap ya, kemudian si T2 ini juga dikunjungi secara in order. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini ya kunjungannya ringkasnya. Dan untuk jelasnya bisa lihat contoh, kita akan mengunjungi atau melakukan traversal in order pada pohon yang sama pada contoh sebelumnya. Nah, apakah dia akan memberikan notasi yang berbeda nantinya? Nah, kita cek ya. Nah, di sini lihat ya, step pertama kita itu mulai dari T1, R, T2. Ini siapa? Ini upah pohon kiri, ini upah pohon kanan. Nah, berarti kita mulai dari kiri dulu nih. Kita lihat akarnya adalah A. Nah, di sini artinya ada 3 anak, artinya ada 3 upah pohon. Nah, kita mulai dari upah pohon pertama dulu nih yang kiri. Nah, ini. Ya. Lalu kita maju ke si akar. Setelah akar baru upah pohon kanan. Nah, yang si C ini masuk ke sebelah kanan artinya gitu. Jadi yang kirinya cukup ambil satu saja dengan ya si upah pohon dengan akar B, lalu selebihnya itu taruh di sebelah setelah A gitu, yaitu C dengan upah pohon yang ini. Gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini letaknya seperti ini. Ini bisa dikatakan T1 yang ini, lalu ini T2, ini T3-nya gitu. Karena dia di sini kan 3 anak ya, jadi upah pohonnya juga ada 3. Nah, lalu setelah itu apa? Sama aja, kita akan menjabarkan masing-masing dari upah pohon ini. Nah, lihat cara menjabarkannya juga harus mengikuti mengikuti in order. Nah, di sini kan B nih akarnya. Kita nggak mulai dari B, kita mulai dari upah pohon sebelah kirinya. Makanya ditulis di sini upah pohon dengan akar E ditulis di sebelah kiri, lalu baru B sebagai akar kita tulis. Nah, baru F. Nah, F sebagai upah kanan sebelah kanan dari si T1. Nah, A dengan C tetap ya ditulis. Nah, seperti ini. Nah, baru kenapa C nggak perlu diubah ya? Karena dia kan udah nggak ada anaknya lagi. Nah, sekarang baru kita ubah untuk si upah pohon yang ini nih.
Kita lakukan juga in order di sini. In order. Nah, in ordernya berarti apa? Lihat upah pohon dulu, baru ke akar, baru ke upah pohon sebelah kanan. Nah, jadinya seperti ini nih. Upah pohon, nah ini. Lalu sama aja langkahnya selanjutnya. Jabarkan lagi ini. Untuk menjabarkannya mulai lagi dari sini, akar, baru ini. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Nah, dari sini kita akan menjabarkan juga yang masih ada anaknya ini. Mulai dari sini, ini, dan ini. Pada akhirnya muncullah notasi seperti ini. Ini yang notasi yang diperoleh dari in order. Beda ya dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu mulainya adalah A, B, E. Nah, kita lihat di sini mulainya adalah J, E, N gitu. Gitu. Makanya untuk traversal masing-masing skema itu akan menghasilkan notasi yang berbeda juga nantinya. Terakhir ada post order namanya. Untuk post order, oke, di sini keliru penulisannya ya. Harusnya post order itu kita mengunjungi T1 dulu, kemudian T2. Nah, di sini baru R gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi pre-order itu R, T1, T2. Kalau in order T1, R, T2. Nah, kalau post order, karena dia post kan, nah si R-nya itu diterakhirkan. Nah, T1, T2. Karena R-nya itu lebih didahulukan. Karena in order, ya berarti si R-nya itu di tengah-tengah gitu aja cara ngafalnya ya. Nah, sekarang kita bahas saja langsung ke contoh. Oke, sorry. Sepertinya saya tadi habis copy paste slide aja ya. Nah, namun di sini ya di sini contoh yang langkahnya sudah sudah post order. Hanya saja ini yang lupa ganti tadi. Post order ya. Nah, ini bukan pohon biner. Nah, di sini kita lihat pohonnya sama dengan yang sebelumnya. Namun sekarang kita akan melakukan traversal dengan cara post order. Nah, ingat post order tadi T1, T2 baru R. Nah, untuk T1 lihat ya akarnya A, patokan kita selalu akar dulu, baru cari T1 sekarang. T1 itu yang sebelah kiri. Nah, lalu sekarang T2 yang mana? T2 itu ya lebihnya. Nah, ini. Nah, jadi kita tulis dulu yang si ini, lalu ini, baru terakhir si R-nya, A. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini yang upah pohon dengan akar B, kemudian C, kemudian D, baru A. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Lakukan hal yang sama pada setiap upah pohonnya. Nah, kita kunjungi setiap simpul pada masing-masing upah pohonnya dengan cara post order. Nah, berarti di sini patokan kita B. Nah, lihat upah pohon kirinya ini, upah pohon kanannya ini. Berarti kita mulai dari T1. Oke, anggap saja ini T1 lagi ya. Nah, berarti E ditulis di sini, lalu F, baru akarnya yaitu B. Nah, yang selebihnya ditulis menurut aja ya, B, C. Kemudian yang untuk yang D gitu juga. Ini adalah upah pohon kanan, kiri, ditulis awal. Kemudian ada H dan I, nah ditulis awal. Baru yang D-nya ditulis setelahnya, baru A. Begitu juga seterusnya. Yang ini kan nanti kita jabarkan lagi upah pohon ini dengan E gitu ya sebagai akar. J ditulis awal, lalu K, seperti ini, baru E si akarnya. Nah, ini L dulu, lalu M, nah seperti ini, baru G. Gitu. Dan pada akhirnya setelah ini dijabarkan, N, O, P dulu ditulis, baru K. Nah, sampai akhirnya inilah yang menjadi notasi untuk post order. Seperti itu ya. Nah, notasi atau ekspresi atau lintasan hasil traversal pohon biner itu juga disebut dengan istilah pada pohon ekspresi sebelumnya. Traversal pre-order itu hasilnya disebut juga dengan notasi prefix, kemudian in order disebut infix, kemudian post order disebut postfix. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita punya pohon biner, ya. Pohon biner ini jika kita lakukan pengunjungan simpulnya menggunakan skema masing-masing traversal yang sudah kita pelajari, maka nanti
notasi yang dihasilkan atau ekspresi yang dihasilkan akan berbeda-beda. Oke, contoh kita lakukan di sini. Nah, di sini ada pre-order. Ini akan, pre-order ya, kita cek pre-order saja. Yang pertama, untuk pre-order, dia akan T1, R, T1 dan T2 gitu ya. Nah, untuk R, berarti di sini adalah tanda kali. Nah, berarti kita tulis tanda kali. Kemudian, T1-nya adalah upah pohon kanan. Berarti kita tulis tambah di sini. Lalu A, lalu bagi, lalu B, lalu C. Lalu baru yang si ini T2. Kurang D kali, lalu E, lalu F. Ya. Nah, setelah itu apa? Kita uraikan masing-masing upahnya ini ya. Oke, coba saya pakai warna lain. Nah, berarti di sini ini ditulis lagi. Nah, untuk ini kan mengikuti si pre-order lagi ya. Kita mulai dari akarnya, tambah A, nah lalu si ini, B, C. Nah, lalu untuk yang si ini kita tulis seperti sama ya dengan cara pre-order juga. Berarti akar dulu, tanda kurang dulu, lalu D, lalu si ini. Nah, langkah selanjutnya sama aja. Kita mau menjabarkan yang ada pohonnya ini berarti. Anak-anak pada pohon. Yang lain disalin. Nah, yang ini berarti ikuti lagi pre-order, cara pre-order. Akar dulu, T1, T2, B, C. Kurang D, akar dulu, E, F. Nah, makanya sama ya bentuknya yang dihasilkan. Ini nih, kali, tambah A, bagi B, C kurang, D bintang, E, F. Oke. Sama ya, jadi untuk si in order dan post order, langkahnya mengikuti cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sedemikian ya pembelajaran kita mengenai transversal. Ya, kita sudah mempelajari semuanya ya, begitu, baik itu pohon binar, kemudian aplikasinya, dan juga cara untuk menelusuri setiap simpul pada pohon binar khususnya. Tapi bisa juga kita, kalau untuk si skemanya itu sendiri, bisa kita aplikasikan pada pohon selain pohon binar, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di sesi selanjutnya.